Sama, lalu di sini banyak sekali istilah-istilah yang perlu diuraikan dulu. Kemudian apa lagi ya? Oke, asarira. Nah, sarira itu adalah sir. Sir itu bahasa Indonesia palung hati. Jadi palung hati itu hati, bagian dalam hati kita yang tidak bisa dilihat, diintai oleh siapapun. Sekalipun malaikat, sekalipun jin, sekalipun iblis pun, setan tidak bisa melihat sir kita. Yang tahu hanya Allah dan diri kita sendiri. Bagian yang paling dalam. Makanya disebut as-sarir itu al-quwwah al-musta'iddah, potensi kekuatan yang berpotensi, punya kemampuan ditamakkun ilm wal ma'rifah, untuk tamakunnya ilmu, untuk kekokohannya satu ilmu dan kemapanan ma'rifah adanya di dalam sir. Kemudian bisa begitu juga ada beberapa istilah mungkin yang berulang-ulang sehari-hari. Apa itu bedanya an-nafsu, al-aqlu, ar-ruhu dan as-sir? Itu barangnya mah satu, adanya satu, tetapi menjadi berbeda-beda namanya. Itulah namanya kajian-kajian linguistik. Itu adalah mempelajari jalan pikiran seseorang, ya, pendalaman terminologi dan psikolinguistik, sehingga kita bisa jernih memahami an-nafsu itu apa. Kalau an-nafsu itu yang menjadi objeknya adalah, yang bisa merasakannya adalah syahwat. Nafsu itu berhubungan dengan syahwat. Kemudian kalau al-aql apa? Itu berhubungan dengan al-ahkam asy-syar'iyyah. Ketika kita melihat perempuan cantik lalu kita bergairah karena pakai celana trik, pullover, pakai jilbab tapi pullover ketat gitu, pakai trik, seksi juga. Nah, ketika kita bergairah, bersyahwat, itulah yang sedang berfungsi adalah nafsu kita. Tetapi ketika kita melihat sesuatu, umpamanya rokok, ini lalu kita berpikir ini boleh atau tidak, haram atau halal. Nah, disitulah yang berfungsi adalah akal kita. Kemudian kalau hal yang menyangkut tentang madarikit tajalliyat wal waridat, itu artinya tentang kesaktian, tentang waridat, keistimewaan, tentang tajalli, akidah tentang apa tajalli itu, penampilan, tentang kekuasaan Tuhan, tentang hari kiamat, tentang kedamaian jiwa. Itu ruh yang berfungsi, bekerja. Kemudian ketika berhubungan dengan masalah madarikul at-tahqiqat wa tamkinat, kemapanan sudah final, nah itu sudah sir, keputusan terakhir yang sudah final dan permanen selamanya menjadi keyakinan kita. Nah, itulah namanya adalah sir. Begitulah sesuatu barangnya satu, tapi lalu diberi nama berbeda-beda karena fungsinya yang berbeda-beda. Ketika firman Tuhan itu ditulis di kertas dengan tinta, dijilid, dicetak, itu namanya mushaf. Ketika Al-Quran itu sebagai guide of life untuk orang-orang yang bertakwa, namanya Alkitab. Ketika Al-Quran ini, firman Tuhan ini, untuk bacaan seluruh umat manusia, untuk menelaah alam semesta, itu namanya Al-Quran. Untuk mencerdaskan emosional, sehingga orang itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya, itu namanya Al-Furqan. Ketika Al-Quran membentuk perilaku seseorang yang permanen, itu namanya Az-Zikr. Nah, di sini karena kita tidak jelas, karena kita berpikirnya dengan logika
logika sinonim. Nah, kita ini kebanyakan umat Islam berpikir logika sinonim. Al-Quran sih ya Mushaf sama, ya sama. Furqan ya sama. Al-Zikr ya sama. Ya itulah salah. Sehingga akhirnya kita tidak jelas dalam berpikir. Nah itulah makanya kita bicara masalah konsep-konsep kita menjadi sulit karena orang awam itu pahamnya adalah berbentuk materi. Rokok paham, ini gelas, ini tutup gelas, ini kacamata, ya seperti itu. Sudah. Tetapi kenapa orang itu pakai plus dan minus? Kenapa mata berkurang? Itu sudah mulai konsep keilmuan itu sudah nyampe akhirnya. Nah itulah makanya lalu bagaimana mata itu mengirimkan sinyalnya kepada otak? Bagaimana otak kita memproses? Ya sehingga menjadi perilaku kita. Itu ya sulit karena barangnya nggak kelihatan ilmuannya. Dalam konsep-konsep berpikir secara konsepsional itu memerlukan pemahaman. Dan hari ini kita satu ketujuh ini adalah anjuran kita jangan pernah timbul ragu-ragu dalam hidup ini, menunggu janji-janji Allah yang belum terjadi. Jangan sampai kita di ujung lalu menghilangkan keyakinan, menjadi murtad, ternyata janji Allah nggak benar, ternyata janji Pak Kiai nggak benar, akhirnya kita memberontak kepada Allah, memberontak kepada siapapun yang pernah menjanjikan kita itu. Nah, yuk mari kita lihat. Nabi Musa memohon kepada Allah berdoa, Rabbana itmis ala amwalihim. Nabi Musa meminta supaya Allah menghancurkan kekayaan Firaun yang durjana itu. Enggak dikabul-kabul. 40 tahun baru Firaun ditenggelamkan oleh Allah. Bayangkan jeda waktu 40 tahun teklok nih.